Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurnal Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mata pelajaran PAI bab 1 kelas 10, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi dan materi pelajaran lainnya. Kita langsung ke pembahasan materi. Kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat bisa dalam ranah ibadah, yaitu hablum minallah, yang langsung berkaitan dengan Allah, seperti sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal muamalah, hablum minan nas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia, seperti membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong, dan menyantuni anak yatim. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah,
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun cara mengantarnya turun. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Dalam ayat lain, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, pagi terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis salihati, fasatakunu fitanun qita'il lailil mudhlimi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslimun. Artinya, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan yang bagus-bagus sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Berpagi-pagi seorang itu menjadi seorang mukmin dan bersore-sore menjadi orang kafir. Ada lagi yang bersore-sore masih sebagai seorang mukmin tetapi berpagi-pagi telah menjadi seorang kafir.
orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, ada pada lafaz wa anzalna ilaikum. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah dalam lafaz yang berbeda. Yang kedua, pada lafaz musaddiqan lima. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Alasannya tanwin fathah bertemu lam. Yang ketiga, pada lafaz wa muhaiminan alaihi. Hukum bacaannya izhar halqi. Tanwin fathah bertemu dengan ain. Yang keempat, pada lafaz amma ja'aka. Hukum bacaannya mad wajib muttasil. Alasannya mad bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, pada lafaz ja'alna. Hukum bacaannya mad tabi'i. Alasannya huruf berharokat fathah bertemu alif. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah dalam berbuat kebaikan yang sudah dilakukan. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Manfaat menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Pembahasan kedua tentang etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Pertama, memiliki sikap disiplin. Yang kedua, selalu menghargai waktu. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, bertanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
Menelaah tafsir Quran Surat At-Taubah 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Hukum bacaan yang ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama pada lafaz fasayarallahu. Hukum bacaannya lam jalalah tabkhim atau tabkhim. Alasannya lafaz Allah didahului oleh fathah. Yang kedua lafaz amalakum wa rasuluh. Hukum bacaannya izhar syafawi. Alasannya mim sukun bertemu waw. Yang ketiga pada lafaz wal mu'minun. Hukum bacaannya alif lam qamariyah. Alasannya alif lam bertemu huruf mim. Yang keempat pada lafaz wasyahadati. Hukum bacaannya alif lam syamsiyah. Alasannya alif lam bertemu huruf shin. Yang kelima pada lafaz fayunabbi'ukum bima. Hukum bacaannya ikhfa syafawi. Alasannya mim sukun bertemu huruf ba. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menolak kemungkaran. Ketiga, kepentingan sosial. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Pada era ini, teknologi berperan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah pekerjaan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat etos kerja. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Kesimpulan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 berisi perintah untuk berlomba dalam kebaikan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan sebagian syariat sebelumnya. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 105 berisi perintah untuk bekerja keras.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukminin di akhirat kelak. Demikian materi bab 1 PAI kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.